يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pengusaha, alhamdulillah karyawan saya sudah mengenal sunnah. Ketika ada kajian, karyawan sering izin untuk hadir kajian sehingga tugasnya atau pekerjaannya tidak dilaksanakan secara sempurna. Saya tidak bisa melarang mereka untuk ikut ngaji, tapi saya juga ingin pekerjaan mereka diselesaikan dengan baik. Apa yang seharusnya saya lakukan Ustaz? Terima kasih. Masya Allah ya. Masya Allah. Jangan sampai kemudian orang membuat kesimpulan, wah itu efek samping karyawan kenal sunnah. Karena kenal sunnah kan seharusnya memperbaiki, bukan malah merusak ya. Baik, sah-sah saja kalau misalnya Anda memberikan izin kepada para karyawan untuk ikut belajar agama, ikut ngaji, sehingga insya Allah dalam hal ini Anda sebagai bosnya, sebagai pemilik unit usaha turut mendapatkan pahala karena memberikan waktu bagi mereka untuk belajar. Namun kalau misalnya itu mengganggu produktivitas di perusahaan yang Anda miliki sehingga waktu mereka kerja jadi kurang dan seterusnya, Anda bisa membuat aturan. Misalnya ya, boleh ikut kajian tapi jam kajian nanti diganti sehingga pulangnya ditunda 1 jam. Maka angka produktifnya tetap bisa dicapai, cuman jadinya geser. Atau Anda kasih aturan, boleh ikut kajian tapi setelah pulang kerja, ya pada wae nih kayak gitu ya. Atau pas jam istirahat, atau di jam tertentu. Waktu produktif itu rata-rata waktu pagi Pak, itu waktu produktif. Kami dulu, saya termasuk karyawan ya di Ufit TV ya. Dulu saya jadi karyawan di Ufit. Di jam produktif mulai pagi jam 8 sampai jam 12 nggak boleh pegang HP. Jadi HP boleh dibawa ke dalam ya, ke kantor bawa HP nggak apa-apa, tapi nggak boleh pegang HP. Sudah taruh, diamkan. Nggak boleh komunikasi lewat WA dan seterusnya. Fokus untuk bagian yang harus dikerjakan. Kecuali kalau perlu koordinasi antar sama karyawan silahkan. Karena kemampuan manusia untuk bekerja kan rata-rata kita dikasih waktu kerja 8 jam. Itu Pak maksimal hanya bisa kecapai mungkin 4 dan turun dikit sekitar di angka 3 jam. 3 sampai 4 jam. Rata-rata bisa maksimal. Karena manusia sekalipun dia produktif nggak bisa Pak terus-terusan ya. Supir itu kan biasanya berapa Pak? 4 jam ya. 4 jam. Begitu 4 jam sudah dikasih peringatan, tolong istirahat kayak di tol-tol itu kan. Ya, maksimal nyetir 4 jam, lebih dari 4 jam diminta untuk istirahat. Para tenaga juga seperti itu rata-rata. Dia hanya punya kemampuan di waktu tertentu. Maka tolong maksimalkan, Anda punya tanggung jawab ya. Teman-teman yang menjadi karyawan punya tanggung jawab. Saya harus menyelesaikan tugas. Karena saya karyawan, saya punya amanah. Selesaikan itu. Dan kalau kemudian masih ada sisa waktu untuk belajar, silahkan dipakai belajar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah terjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua kami berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya langsung. Silahkan langsung mendekat ke mikrofon ya. Siapa yang paling dekat lebih cepat. Yang di depannya Ustaz langsung. Baik, silahkan perkenalkan nama. Oke, bismillah. Nama saya Diva Alfiansyah. Ingin bertanya Ustadz, jadi saya punya usaha dengan teman-teman, usaha jasa di bidang kebumian, 6 orang. Namun untuk mengawali jasa ini kami tidak punya modal harta, hanya modal ilmu. Alhamdulillah berjalan beberapa tahun sudah mendapatkan harta atau keuntungan. Nah, untuk pembagian kepemilikan dengan teman-teman yang saya berserikat ini bagaimana Ustadz ketentuannya? Masya Allah. Jasanya apa? Geofisika Ustadz, survei geofisika. Iya, paham ya.
Jadi beliau ini kakak kelas adik saya di jurusan Geofisika UGM. Ada kerja bareng ya, tanpa mengeluarkan modal sepeser pun, namun hanya murni di unit jasa. Kemudian Anda meng-hire teman-teman yang lain terus ikut kerja bersama. Ini namanya apa? Ini namanya syirkah abdan. Syirkah abdan itu syirkah dalam bentuk kerja bareng, tapi tidak ada modal dalam bentuk fisik, tidak ada modal dalam bentuk dana. Adanya hanya jasa. Dan syirkah abdan diperbolehkan. Dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan praktek syirkah abdan ketika perang Badar. Mereka membuat perjanjian, kita bertiga akan bareng-bareng mencari tawanan. Nanti siapa yang dapat kita bagi bareng. Akhirnya mereka ketika berangkat perang, Ibnu Mas'ud nggak dapat apapun, Ammar juga nggak dapat, Sa'ad bin Abi Waqqas dapat 2 orang. Sehingga salap itu harta yang melekat pada tawanan itu dibagi bersama mereka bertiga. Ya. Kalau ada orang Muslim misalnya perang sama orang kafir, lalu Muslim ini berhasil menangkap non Muslim musuh sebagai tawanan, semua barang yang dia bawa namanya apa? Salap ya. Bawa HP, bawa iPad atau bawa apa, itu semuanya boleh dirampas dan nanti menjadi hak Muslim yang nangkep. Kemudian Ammar nggak dapat, Ibnu Mas'ud nggak dapat, Sa'ad bin Abi Waqqas dapat 2. Akhirnya salapnya dibagi mereka bertiga, karena mereka tadi sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan syirkah abdan. Baik, Anda bekerja bersama sekian tukang, ada 10 tukang. Kita membuat CV tukang Indonesia. Lalu ketika ada klien minta kerja bareng semua tukang ini, satu tim, dapat hasil, nanti hasilnya dibagi bersama. Nah, masalah porsi, saya dapat berapa persen, ini dapat berapa persen, nanti sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bisa misalnya siapa yang kerja lebih banyak maka dia dapat porsi lebih banyak. Ini berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ini ramai sekali yang bertanya. Allah membarik, Allah membarik. Kalau diteruskan sampai maghrib mungkin Ustaz. Masya Allah. Baik, ini saya pilihkan satu pertanyaan tentang investasi. Rumah saya jauh Ustaz ya, jangan. Rumah saya jauh. Baik, insya Allah. Ini ada pertanyaan Ustaz, antum tadi bilang bahwa sewa lahan lebih aman jika menggunakan uang. Lalu bagaimanakah hukumnya sewa lahan dengan persentase bagi hasil? Kalau modelnya sewa lahan dengan persentase bagi hasil, berarti akadnya bukan akad sewa, tapi akadnya mudharabah atau musyarakah. Jika keterlibatan Anda hanya lahan saja, sementara bibit, pupuk dan aneka obat-obatan yang diperlukan semuanya dari pengelola, berarti di sini akadnya musyarakah karena masing-masing turut dalam memberikan modal. Insya Allah diperbolehkan, tapi dengan ketentuan tidak boleh pakai posisi ya. Saya minta bagi hasil yang dekat sungai, yang dekat kalen. Kalau di sini namanya apa? Hah? Pak Kalen ya, yang dekat kalen atau dekat parit. Kamu yang berada di belakang tidak boleh. Kadang di belakang kena jati, sehingga karena kiyupan kena bayang-bayang pohon yang lebih besar, akhirnya tumbuhnya nggak maksimal. Tumbuhan itu Pak makin banyak kena sinar matahari makin bagus. Yaitu secara umum ya, meskipun ada tumbuhan yang dia tidak boleh terlalu sering kena sinar matahari. Kalau pembagiannya merata, hasilnya berapa nanti dibagi bareng, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz untuk jawaban yang diberikan. Satu pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana hukum investasi di saham syariah di Bursa Efek Indonesia yang emitennya tidak memiliki hutang riba? Apakah diperbolehkan? Kalau Anda punya pernyataan bahwasanya emitennya tidak punya hutang riba,
mungkin sangat sulit untuk bisa dicari ya. Ya ini berdasarkan keterangan dari teman-teman yang sudah lama bersinggungan di dunia trading saham. Ada salah satu teman kami di Jakarta, dia di trading saham mungkin kurang lebih 10 tahun. Dan itu menjadi manajer investasi yang memberikan kebijakan bagi para investor, saham apa yang kira-kira terbaik untuk dipilih. Setelah orangnya ngaji, banyak bersinggungan dengan Ustadz Irwandi dan beberapa asatidzah yang lainnya, paham tentang masalah fikih muamalah, dan beberapa kali kita pernah workshop bareng. Lalu beliau menyampaikan, saya belum ketemu kalau ada perusahaan yang menerbitkan saham dan dia bebas dari utang riba, ngambil modal dari bank, nggak ketemu. Meskipun kalau kita menggunakan standar yang dikeluarkan oleh DPS Rojihi, DPS Bank Rojihi, dalam standar yang dipakai oleh DPS Bank Ar-Rojihi masih ada toleran, yaitu utang riba yang kurang dari 25%. Utang riba yang kurang dari 25% masih bisa ditoleransi. Kalau standar DSN kan kurang dari 40. Kalau ini kurang dari, seingat saya 25. Kalau kurang dari itu boleh untuk dipakai sebagai acuan saham syariah. Kita sepakat produknya harus produk yang halal. Kita tidak sedang membahas produk, tapi kita sedang membahas perusahaan ini apakah punya interaksi dengan bank ataukah tidak. Nah, interaksi dengan bank ribawi itu ada dua. Ada funding, ada lending. Ada dia nerima modal dari bank yang di situ harus ada bunganya, atau dia menaruh cadangan dana di deposito di bank yang nanti dia juga mendapatkan bunga sebagai pendapatan bagi perusahaan. Baik, di standar DSN berbeda dengan DPS Ar-Rajihi. Tapi kalau kita pakai pendapat jumhur ulama kontemporer, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun yang di bawah Rabithah Alam Islamiyah, mereka melarang mutlak dengan keberadaan perusahaan, melarang untuk jual beli saham dengan perusahaan yang dia masih terlibat dalam transaksi riba. Karena beli saham sama dengan ikut bermusyarakah. Dan kalau ikut bermusyarakah lalu perusahaan itu melakukan maksiat, maka yang ikut musyarakah kena kecipratan dosanya. Makanya biar nggak kena kecipratan dosa, jangan terlibat di sana. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Ustaz, boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir, cukup panjang tapi saya berikan intisarinya saja Ustaz. Jadi penanya ingin bertanya, dia menaruh modal di dua investasi yang dua-duanya terindikasi tidak syar'i. Yang pertama modal terjamin dan keuntungan dengan nominal. Kemudian yang kedua ini dapat uang dari mudharibnya atau pengelolanya, cuma nggak jelas ini uang apa. Terus bagaimana cara mengambil modal secara syar'inya Ustaz untuk menghentikan dua akad investasi tadi? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Yang pertama begini, akad mudharabah itu masuk kategori akad jaiz. Akad jaiz itu apa Pak? Akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Karena dilihat dari ikatannya, akad ada dua, ada lazim, ada jaiz. Lazim tidak bisa dibatalkan sepihak. Boleh batal atas kesepakatan dua belah pihak. Kalau jaiz bisa dibatalkan sepihak, sehingga sekalipun pihak satunya nggak setuju dalam akad jaiz boleh. Contohnya apa Pak? Contohnya pinjam meminjam, utang, uang, itu akadnya jaiz. Saya ngutangi si A, ini 5 juta ya, tak utangkan ke kamu, tolong dibayar bulan depan. Besok saya tagih langsung si A. Duitnya kemarin masih ada nggak? Belum saya pakai itu. Sini Pak, saya nggak jadi ngutangi kamu. Loh katanya bulan depan dibayar, tapi saya nggak jadi. Berarti dia membatalkan apa? Akad. Boleh nggak si A menahan? Nggak boleh, karena ini akadnya apa?
jaiz. Sehingga saya boleh membatalkan akad itu secara sepihak meskipun si A tetap berharap agar dilanjutkan karena akadnya jaiz. Nah, mudharabah akadnya jaiz. Karena itu boleh diambil hartanya, boleh diambil modalnya secara sepihak, boleh dibatalkan secara sepihak. Hanya saja dalam al-ma'ayir syar'iyyah, dalam ketentuan yang dibuat oleh lembaga pengawas perbankan syariah internasional yang berpusat di Bahrain, mereka memberikan batasan bahwa pada asalnya mudharabah itu bisa dibatalkan sepihak kecuali pada dua keadaan agar tidak merugikan pihak yang kedua. Yang pertama adalah ketika akad mudharabah itu sudah dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya kesepakatannya kemarin berapa lama? Selama 1 tahun, tunggu sampai 1 tahun. Yang kedua, ketika unit usaha itu sudah berjalan dan tinggal menunggu hasil, itu tidak boleh dibatalkan sepihak, Pak, karena akan membahayakan unit usaha itu sampai dilakukan tamdid, yaitu pencairan hasil. Nah, kalau sudah dilakukan itu baru silahkan dibatalkan. Karena itu kalau Anda melihat dalam praktek mudharabah yang Anda lakukan terindikasi enggak syar'i, yang pertama tadi modal dijamin ya, dan nanti akan ada bagi hasil, kami sarankan Anda ambil senilai pokok saja. Karena ketika mudharabah modalnya dijamin, berarti akadnya lebih dekat kepada akad utang. Dan dalam akad utang tidak boleh ada kelebihan. Dan praktek riba yang tidak kita ketahui lalu baru kita sadari belakangan, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka dia mendapatkan hasil di masa silam sebelum dia tahu, dan urusannya kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, falakum fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian hanya berhak untuk mendapatkan senilai modal, senilai pokok yang dulu kalian serahkan, la tadlimuna wa la tudlamun. Dengan itu kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Makanya di posisi ini, kalau Anda yakin ini mudharabah yang enggak beres sehingga lebih dekat kepada akad utang, maka Anda hanya berhak untuk menerima senilai pokok yang pernah Anda serahkan, dan Anda tidak boleh mengambil kelebihannya. Wallahu a'lam.